Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Wulandari, NIM 201804304117, ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi impor teh di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2018. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan agar masyarakat dan perekonomian di Indonesia semakin sejahtera. Salah satu sektor yang paling penting adalah sektor pertanian yang berbasis industri, di mana industri pertanian atau yang disebut dengan merupakan bagian dari sistem agribisnis. Pertumbuhan agribisnis dapat dijadikan kekuatan bagi Indonesia sebagai negara agraris untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi 200 juta lebih penduduk. Sebab sektor agribisnis memiliki kekuatan struktur ekonomi yang kuat. Dilihat dari keunggulan Indonesia sebagai negara agraris, peran pertanian dan agribisnis sampai saat ini, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, tidak diragukan lagi bahwa sektor agribisnis akan tampil menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Agribisnis mampu mengakomodasikan tuntutan agar perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang sekaligus memenuhi prinsip kerakyatan dan berkelanjutan. Pada waktu krisis ekonomi, hal ini terbukti bahwa sektor tersebut masih mampu menghasilkan keuntungan berupa devisa dan bertahan di pasar internasional. Dengan demikian, sektor ini harus dipicu perkembangannya melalui pembangunan pertanian sebab mengandung komponen lokal yang tinggi dan melalui reorientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis pada agribisnis. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, saya mengambil judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Teh di Indonesia pada tahun 1988 hingga 2018 dengan pendekatan linear berganda. Baik, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi impor teh di Indonesia pada tahun 1988 hingga 2018? Yang kedua, bagaimana pengaruh luas area produksi terhadap impor teh? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi impor teh di Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas area produksi terhadap impor teh di Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama yaitu sejarah teh. Sejarah teh dikenal pertama kali di negara Cina sehingga pada tahun 800 Lu Yu menulis sebuah buku yang pertama kali secara khusus mengupas soal teh yang disebut dengan cacing. Isi dari buku ini menjelaskan tentang berbagai cara menanam teh dan pengolahannya. Tanaman teh dikenal di Indonesia sejak tahun 1686 ketika ada orang Belanda bernama Dr. Andreas Kleyer membawanya ke Indonesia yang pada saat itu tanaman teh hanya sebagai tanaman hias. Pada tahun 1728, pemerintah Belanda mulai memperhatikan teh dengan mendatangkan biji-biji teh secara besar-besaran dari Cina untuk dibudidayakan di Pulau Jawa. Usaha tersebut tidak terlalu berhasil dan baru berhasil setelah pada tahun 1824. Dengan usaha pembudidayaan bibit teh dari Jepang, usaha perkebunan teh pertama dipelopori oleh Jacobson pada tahun 1828 dan sejak itu menjadi komoditas yang menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada masa pemerintahan Gubernur Van de Bos, teh menjadi salah satu tanaman yang harus ditanam oleh rakyat melalui politik tanam paksa. Pada masa kemerdekaan, usaha perkebunan dan perdagangan teh diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekarang perkebunan teh, perdagangan teh juga dilakukan oleh pihak swasta. Baik, yang selanjutnya adalah jenis teh. Teh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama black tea atau teh hitam adalah jenis teh yang dalam pengelolaannya melalui proses fermentasi secara penuh.
Yang kedua adalah oolong teh, adalah jenis teh yang dalam pengolahannya hanya melalui setengah proses fermentasi. Dan yang ketiga adalah green tea atau teh hijau, adalah jenis teh dalam pengolahannya tidak melalui proses fermentasi. Yang selanjutnya adalah perkembangan nilai ekspor dan impor teh di Indonesia. Seperti halnya perkembangan volume ekspor teh, perkembangan nilai ekspor teh selama periode 1980 hingga 2015 juga berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 25,59% per tahun. Tahun 1980, perkembangan nilai ekspor teh 113.000 US dollar naik menjadi 126.000 US dollar pada tahun 2015. Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai impor teh pada periode 1980 hingga tahun 2015 sebesar 81,86% per tahun. Pada tahun 1980, nilai impor teh sebesar 156.000 US dollar dan pada tahun 2015, nilai impor teh Indonesia menjadi 26 juta US dollar. Baik, yang selanjutnya adalah kerangka penelitian. Pada gambar tersebut dipaparkan independen dan dependen, di mana variabel independen adalah luas area dan produksi, dan di mana variabel dependen adalah impor teh, di mana luas area dan produksi mempengaruhi impor teh. Oke, yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengelolaan dan menggunakan program FY7. Untuk menyederhanakan perhitungan dengan metode ekonometrika, variabel dependen merupakan impor, yaitu variabel Y, dan variabel independen adalah luas area X1, produksi X2. Selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa linear berganda. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah deskriptif atau kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah data impor, luas area, dan produksi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan periode 1988 hingga 2018. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan sampel yang mewakili populasi, di mana biasanya hanya digunakan jika populasi kurang dari 100. Sehingga pada akhirnya diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 data. Untuk metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengelolaan data menggunakan program FY7. Yang selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Analisis ini digunakan untuk membahas hubungan lebih dari dua variabel. Fungsi persamaannya yaitu Y sama dengan F, X1, X2. Dengan model persamaan sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 plus B2 plus E, di mana B0 adalah konstanta, B1 adalah koefisien luas area, B2 adalah koefisien produksi, Y adalah produktivitas, X1 luas panen, X2 produksi, E adalah error variabel pengganggu. Metode selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik. Baik, yang selanjutnya adalah uji statistik, di mana uji statistik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama uji koefisien determinasi atau R2, yang kedua adalah uji F, dan yang terakhir adalah uji T. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variase dan variabel terikat, yaitu Y, dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu X. Bila nilai koefisien determinasi adalah 0, artinya variabel dari variabel Y tidak dapat dijelaskan oleh variabel X. Sementara bila R2 adalah 1, artinya variasi dari variabel Y secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel X. Dengan kata lain, jika R2 mendekati 1, maka variabel independen mampu menjelaskan perubahan variabel dependen. Tetapi jika R2 mendekati 0, maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. Dan jika R2 adalah 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian, baik atau buruknya persamaan regresi ditentukan oleh R2. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, di mana
Di dalam uji asumsi klasik ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah variabel tersebut normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean atau standar deviasi yang sama. Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya dengan uji Jar-Guevara atau histogram test. Yang hipotesisnya yaitu bila probabilitas Jar-Guevaranya lebih dari 0,05 artinya normal. Tapi bila probabilitas Jar-Guevaranya kurang dari 0,05 artinya data tidak normal. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah deteksi untuk melihat apakah variabel gangguan tidak konstan atau berubah-ubah. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika variasi tidak konstan atau berubah-ubah dengan heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi hetero. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Bila probabilitas square-nya kurang dari 0,05 artinya signifikan. Namun jika probabilitas square-nya lebih dari 0,05 tidak signifikan. Apabila probabilitas square lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun apabila probabilitas square-nya lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut dipastikan terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana telah terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit autokorelasi dalam suatu model, dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-Watson atau dengan uji Bruce-Godfrey. Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan uji Lagrange multiplier atau LM test atau yang disebut uji Bruce-Godfrey dengan membandingkan nilai probabilitas R² dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Langkah-langkah pengujiannya yaitu bila probabilitas square-nya lebih dari 0,05 artinya tidak signifikan. Namun apabila probabilitas square-nya kurang dari 0,05 artinya signifikan. Apabila probabilitas square-nya lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat autokorelasi. Namun apabila probabilitas square lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat autokorelasi. Yang terakhir yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linear dengan variabel lainnya. Artinya jika di antara variabel-variabel bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain, maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Apabila pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan correlation metric, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,8, itu menandakan bahwa terjadi multikolinearitas yang serius. Dan jika multikolinearitas yang serius, maka akan berakibat buruk karena hal tersebut akan mengakibatkan pada kesalahan standar estimator yang besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.